Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami, eee, dari kelompok Demografi dan Kependudukan ingin, memperkenalkan diri terlebih dahulu saya rasa. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sobri Rahmadani. Baik, langsung saja. Di sini kami ingin, membahas serta mensosialisasikan, program keluarga berencana. Oke, langsung saja. Saya rasa tidak perlu berlama-lama. Eee, Keluarga Berencana merupakan program yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dalam suatu keluarga. Lalu program ini juga dirancang untuk dapat membantu pasangan dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Tujuan utamanya untuk dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Lalu keluarga berencana tidak hanya membahas mengenai itu. Keluarga berencana coba melibatkan penggunaan berbagai metode dari mulai kontrasepsi seperti pil, suntik, implan, bahkan kondom gitu untuk dapat mengatur kehamilan. Program ini juga mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Maka dengan adanya program ini mampu memberikan tingkat pemahaman terhadap masyarakat mengenai program keluarga berencana, sehingga dalam perencanaan kedepannya masyarakat mampu melihat serta memandang seberapa efektifnya program keluarga berencana ini. Mungkin tidak perlu panjang lebar, saya langsung serahkan kepada rekan saya. Mungkin dipersilakan begitu. Oke, saya lanjut mengenai pembahasan dari keluarga berencana itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai keluarga berencana itu sendiri, kita harus mengerti dulu. Kita mulai dari pengertian keluarga berencana. Nah, menurut kelompok kami, keluarga berencana itu didefinisikan menjadi 3 gitu. Nah, yang pertama menurut undang-undang kita sendiri. Nah, undang-undang yang membahas mengenai keluarga berencana itu adalah undang-undang yang terdapat pada UU nomor 10 tahun 1992. Nah, menurut undang-undang tersebut, keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Nah, yang kedua, ada organisasi yang mendefinisikan keluarga berencana itu sendiri, gitu. Itu adalah WHO, dilansir dari Expert Committee pada tahun 1970. Nah, menurut WHO itu sendiri, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif yang tertentu. Nah, adapun yang dimaksud objektif tertentu itu adalah yang pertama, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, yang ketiga, mungkin keluarga berencana, pengertian keluarga berencana secara umum. Nah, keluarga berencana adalah bagian yang terpadu yang terintegral dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan dari keluarga berencana itu sendiri. Nah, tujuan dari keluarga berencana itu sendiri yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Yang kedua, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Yang ketiga, menciptakan penduduk yang berkualitas. Yang keempat, terciptanya sumber daya manusia yang bermutu. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yakni tentang metode keluarga berencana. Hal ini saya mengangkat terdapat 4 poin yang saya ambil, yakni yang pertama tentang kontrasepsi hormonal, yakni seperti halnya pil KB, suntik, dan implan. Dengan menggunakan 3 poin ini dapat mencegah akan kehamilan. Poin yang kedua yakni kontrasepsi barrier seperti kondom dan diafragma. Dan di poin 3 yakni ada metode alamiah. Nah, metode alamiah ini yakni metode kontrasepsi yang tidak memerlukan alat atau obat atau prosedur tertentu. Metode ini biasanya dipilih oleh pasangan yang tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi atau untuk mencegah efek samping dari kontrasepsi hormonal. Dan poin terakhir yakni poin keempat yakni sterilisasi. Sterilisasi ini ada dua poin, yakni tubektomi bagi wanita dan vasektomi bagi pria. Tubektomi bagi wanita adalah prosedur pemotongan atau pengikatan tuba falopi, saluran indung telur, sebagai metode kontrasepsi permanen untuk mencegah kehamilan. Dan vasektomi bagi laki-laki, yakni prosedur bedah yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari keluarga berencana. Tentu program keluarga berencana memiliki manfaat yang diantaranya yaitu pertama, menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam maksud yaitu ketika suami istri ingin melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri yang dimana mereka tidak menginginkan adanya kelahiran ataupun kehamilan. Yang selanjutnya yaitu pada usia 35 tahun yang dapat beresiko kematian terhadap wanita. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Apabila anak yang belum berusia 1 tahun sudah memiliki adik, maka tumbuh kembangnya beresiko terganggu. Normalnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3 sampai dengan 5 tahun. Jika anak yang belum berusia 2 tahun sudah memiliki adik, maka ASI untuk anak pertama tidak bisa dipenuhi dalam 2 tahun. Hal tersebut memungkinkan anak mengalami gangguan kesehatan. Sementara itu, orang tua yang memiliki 2 anak akan mengalami kesehatan membagi waktu. Akibatnya, anak yang lebih besar akan kurang perhatian dari orang tua, yang padahal anak masih membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Nah, manfaat keluarga berencana bagi anak yang pertama, pertumbuhan dan kesehatan anak terjaga dengan baik. Selanjutnya, anak mendapatkan perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup, dan juga masa depan dan pendidikan anak terencana dengan baik. Yang ketiga, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Sebagian wanita berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi biasanya dihilang jika ibu mendapatkan dukungan dari pasangan ataupun keluarga. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah jika belum siap secara fisik dan mental. Kedua kondisi tersebut dapat dicegah dengan melakukan program keluarga berencana. Jika kehamilan diatur sedemikian rupa, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Sementara itu, anak dapat tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan dengan matang. Yang selanjutnya yaitu mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat dapat menimbulkan risiko. Ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan sebagainya. Nah, adanya program keluarga berencana, kehamilan dapat direncanakan dengan
lebih baik sehingga risiko gangguan kesehatan reproduksi dapat dicegah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Subri Ramadhani. Oke, baik. Tadi saya rasa sudah dijelaskan oleh beberapa rekan serta kawan-kawan saya mengenai tujuan, manfaat, bahkan metode. Tidak menutup kemungkinan dari ketiga penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tidak memiliki tantangan. Adapun tantangan dalam keluarga berencana, yang pertama itu adanya stigma sosial dan budaya terkait penggunaan kontrasepsi. Lalu untuk yang kedua itu ada akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Dapat kita garis bawahi bahwa keterbatasan terhadap layanan kesehatan ini menjadi tantangan yang cukup dibilang menjadi dampak yang urgent untuk kedepannya. Lalu adapun yang ketiga itu kurangnya informasi dan edukasi. Keterlibatan masyarakat terhadap hal ini sangat minim sehingga mendapatkan informasi yang kurang tepat sasaran serta tidak adanya implementasi serta edukasi dalam pemahaman masyarakat mengenai keluarga berencana. Tidak hanya mengenai tantangan, kita coba menggali lebih dalam mengenai keluarga berencana. Perlu adanya peran pemerintah dan lembaga. Mengapa demikian? Saya kaitkan dengan peran pemerintah dan lembaga. Saya rasa keluarga berencana tidak hanya penggunaannya untuk suami dan istri, tetapi perlu juga peran pemerintah serta lembaga dalam menyediakan layanan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung program keluarga berencana. Sehingga keaktivitasan dalam menyiapkan keluarga berencana itu tidak hanya dari segi persiapan, tujuan, kematangan, tetapi ada juga daya penunjangnya dari layanan, penyediaan pendidikan yang memang berkapasitas, atau bahkan fasilitas yang mendukung untuk program ini dapat terus memberikan keberlanjutan. Dengan hal tersebut dapat memberikan pemahaman dan penerapan yang tepat sasaran sehingga keluarga berencana dapat memberikan kontribusi yang mana terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Maka apa yang menjadi program dan tujuan dari keluarga berencana itu menjadi satu kesatuan utuh ketika terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Mungkin cukup begitu jelas yang disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai manfaat, tujuan, bahkan apapun yang menjadi tantangan ke depannya, bagaimana peran pemerintah, sehingga hal itu mencakup untuk dapat memberikan keberlanjutan bagi program ini untuk terus berlanjut. Saya rasa masyarakat mampu untuk dapat memahami ini menjadi suatu perencanaan yang memang harus dipersiapkan lebih matang. Maka keselarasan